Baik, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu teman-teman. Nama saya Muhammad Aziz Khoiri. Itu gelarnya, tadi sudah disebutkan ya. Jadi saya bukan dari background anak pendidikan, juga bukan background dari anak matematika. Tapi kenapa sih Kak kok bisa belajar Fingermatic gitu ya? Bisa gabung di AJI juga seperti apa sih ceritanya? Nah, saya malah backgroundnya dari ilmu sosial. Ada yang tahu? Di sini ada nggak fakultas ilmu sosial? Nggak ada ya? Fakultasnya ada apa aja sih? Kedokteran. Apa? Kedokteran. Kedokteran. Pendidikan. Ekonomi, kesehatan, bisnis. Ekonomi bukannya sama bisnis ya? Oh, itu gabung. Iya kan? Oke, baik. Nah, itu nama saya. Biasanya kalau di AJI itu dipanggil Kak ya. Semuanya dipanggil Kak. Tadi Kak Kenny memperkenalkan dirinya sebagai Kak ya, Kak Kenny. Terus yang lain juga nanti kalau perkenalan Kak juga nggak apa-apa ya. Jangan dipanggil Pak, ya nggak apa-apa. Panggil Kak aja. Juga jangan dipanggil Gus. Ya, takutnya Gusnya yang lain jadinya ya. Panggil Kak saja, Kak Ais. Ya, di AJI sudah lama teman-teman. Mungkin 5 tahun yang lalu. Kira-kira kalau 5 tahun yang lalu itu teman-teman kelas berapa ya? SMA ya? Nggak SMP kan ya? Enggak ya? Oke, nah dulu bergabung di AJI, diamanai jadi pimpinan cabang AJI di salah satu di wilayah kecamatan di Sidoarjo, di Sedati ya. Kemudian pada tahun 2020 jadi bagian dari tim pusat AJI dan sampai sekarang ya. Kemudian diamanai juga di beberapa divisi yaitu di Diklat dan R&D dan juga di Kemitraan Mandiri AJI. Baik, sekilas itu perkenalan kita ya. Sudah cukup? Sekarang kita akan lanjut ke materi kita. Nah, biasanya kalau dalam seminar itu sebelum kita lanjutkan ke materi atau kita praktek tentang metode Fingermatic itu, saya awali dulu dengan kita membuat kerangka berpikir dulu ya. Jadi tujuannya itu untuk kita itu mengatasi problem. Nah, di sini saya menggambarkan suatu fenomena ini. Kok nggak ada ya? Nah, ini mungkin tidak terjadi di Indonesia, tapi di negara barat ya, yang ada salju dan lain sebagainya. Nah, ini ada fenomena gunung es. Teman-teman pernah dengar nggak tentang fenomena ini? Ya. Seperti apa itu, Kak? Hah? Oh, Titanic, ya. Tapi di sini nggak ada kapal Titanicnya. Jadi ini adalah satu fenomena alam, teman-teman ya. Ada gunung es gitu ya. Es itu kan besar gitu ya. Ini jadi seukuran gunung gitu ya. Nah, kalau ada di laut, gunung es ini yang nampak di permukaan itu kecil. Betul nggak sih? Antara ini sama ini besaran mana? Besar yang di bawah. Besar yang di bawah. Nah, kalau kita sebagai manusia, biasanya kalau kita berada di atas sini, yang kita lihat mana dulu? Ini dulu apa ini dulu? Atas. Betul, yang atas. Nah, biasanya kita sebagai manusia itu menyimpulkan apa yang terjadi saat itu juga. Misalnya nih, kita lagi ngajar tuh, contohnya dalam kelas ya, kita lagi ngajar. Terus kita punya salah satu siswa yang kita anggap nilainya terendah, tertinggal sama teman-temannya yang lain. Terus kita sebagai mungkin belum backgroundnya guru ya, pasti kita akan menjudge, anak ini kok nggak bisa sih, yang lain-lainnya bisa. Nah, itu kalau kita melihat dari fenomena apa yang nampak saja. Tapi sebenarnya kita perlu gali lebih jauh lagi. Apa sih yang melatar belakangnya anak ini, sehingga anak ini kok tertinggal sama teman-temannya yang lain. Bisa jadi kalau kita ngajar matematika ya, karena memang anak ini kurang suka sama matematika, atau memang dari antara dominasi otaknya itu memang bukan cenderung otak yang pintar dengan matematika. Nah, itu yang pengen saya ulas di sini teman-teman ya. Saya dulu juga nggak terlalu suka sama matematika kok. Tapi ketika gabung di AJI, jadi tertarik dengan matematika karena
di dalam metode fingermatic itu menampilkan sebuah pendekatan yang tidak hanya cenderung dengan otak kiri saja, tapi dengan komponen otak kanan juga. Tahu ya, otak kanan sama otak kiri ya? Apa itu otak kanan? Iya, iya, seni visual gitu ya. Kalau otak kiri? Menghitung dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin akan kita pelajari ya. Bisa terpahami? Jadi nanti kita akan, mungkin teman-teman nanti setelah ikut dari forum ini ya, teman-teman nanti kalau waktu magang, PKL, PPL, teman-teman bisa gali lebih jauh lagi. Tidak hanya apa yang nampak aja. Terkadang anak yang nggak bisa dengan satu pelajaran, ada yang banyak yang melatar belakanginya. Mungkin karena media pembelajarannya, cara gurunya, penyampaiannya, apapun di sini yang melatar belakangi sehingga nampak apa yang di luar ini. Nah, sebagai guru ya harusnya kita bisa gali lebih jauh lagi ya. Oke, kalau di dalam kurikulum kita kan sudah ada proses assessment ya yang di awal itu. Betul nggak sih? Iya. Nah, itu tujuannya untuk menggali ini. Baik, seperti itu. Sudah, kita akan belajar. Kok sudah ya? Kita akan lanjut ke materi inti kita, yaitu tentang metode fingermatic. Kita ada beberapa tahapan sebelum masuk ke materi fingermatic, yaitu kita akan belajar mengenai dinamika belajar terlebih dahulu, seperti halnya Alci yang Aci terapkan di dalam proses pembelajarannya. Kemudian sedikit mengenai pengetahuan tentang otak manusia ya. Terus dilanjut dengan praktek metode fingermatic. Seperti itu. Sudah siap? Siap. Tadi sudah sedikit disinggung sama Kak Kenny. Ada salah satunya tepuk semangat ya. Di Aci biasanya sebelum memulai pembelajaran kita akan mulai dulu dengan anak-anak itu dikondisikan dulu. Nah, sebelum dikondisikan anak-anak harus melalui beberapa syarat. Nah, teman-teman juga harus melalui beberapa syarat nih sebelum kita akan mulai belajar. Sudah siap ya? Dari tadi sudah siap terus. Oke, syarat yang pertama itu konsentrasi. Siapa yang sudah konsentrasi? Oh, nggak ada yang ngaku ya. Takut terhipnotis. Bukan ini, bukan hipnotis ya. Santai aja ya. Pulang-pulang tetap jadi diri pribadi kok. Nggak jadi orang lain ya. Baik, kita akan mulai dulu tes konsentrasi kita. Baik, silakan diletakkan dulu HP-nya, tangannya. Oh, tangannya kok diletakkan ya? Dilepas. Ya, diletakkan aktivitas yang menyentuh tangan, tapi tangannya jangan dilepas. Oke, sudah? Bagi yang belum bawa tangan, silakan diambil dulu. Sudah ya? Oke. Kemudian kita rentangkan seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, kemudian kita temukan keduanya. Iya, ketemu nian, ketemu ya. Terus kita gosok-gosokkan seperti ini. Nah, lebih cepat. Lebih cepat. Sampai kerasa panas. Keluar apinya juga boleh. Kalau bisa. Oke, lebih cepat. Kemudian kita tempelkan ke pipi kita, teman-teman. Hangat. Hangat? Oh, masih hangat. Sekali lagi. Ayo, lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Ikuti instruksi saya ya. Lebih cepat. Kemudian tempelkan ke dagunya. Dagu. Dagu. Ya, tadi kayaknya ada yang dagunya pindah ke atas deh. Baru kerasa kalau